Salam Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 dan kedua. Firman Tuhan berkata, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Sahabat Kristus, seorang perempuan dengan status janda datang pada Nabi Elisa. Dia sebenarnya istri dari seorang nabi. Suaminya sudah meninggal, tapi sayang sekali kondisinya memprihatinkan. Dia terjerat hutang, bahkan anaknya sudah diambil sebagai budak, sebagai pengganti tebusan utang yang harus dibayar. Coba kita hitung lagi kondisinya. Suaminya meninggal, artinya tidak ada tulang punggung dalam keluarga. Bisa jadi suami Anda masih ada, masih hidup, tapi tidak berfungsi maksimal, tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilan, atau tidak bisa menghidupi keluarga. Bisa karena suami sakit, atau malas bekerja. Kalau Anda seorang laki-laki, seorang pria, bisa jadi Anda sedang kehilangan pekerjaan. Anda punya pekerjaan tapi tidak seberapa nilainya. Anda tidak berdaya secara ekonomi. Kondisi berikutnya, dia punya utang yang sangat banyak dan sudah ditagih. Apakah situasinya seperti yang Anda alami? Punya banyak tanggungan keuangan di berbagai pihak sampai tidak bisa membayar. Bahkan sudah ditagih karena jatuh tempo dan Anda tidak mampu membayarnya. Nabi Elisa pun bertanya, "Apa yang kau punya di rumah?" Janda ini berkata, "Hanya punya sebuah buli-buli berisi minyak." Buli-buli kalau dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai botol kecil atau guci yang berukuran kecil. Mungkin saja gaji Anda kecil atau honor bekerja tidak seberapa. Cuma cukup untuk dibuat makan sehari-hari saja. Itu pun pas-pasan. Masih harus bayar banyak kebutuhan dan tanggungan. Namun Nabi Elisa tidak minta banyak. Dia minta buli-buli kecil itu diserahkan padanya. Nabi Elisa merupakan gambaran dari figur Tuhan. Ketika yang kecil, sedikit, dan tidak seberapa nilainya itu kita serahkan pada Tuhan. Kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan untuk yang sedikit nilainya itu, dan mulai melakukan tindakan iman. Bisa dengan cara memberi perpuluhan atau menabur pada orang lain, seperti yang Tuhan perintahkan pada kita. Dalam kisah itu Nabi Elisa berkata, "Pergilah, mintalah bejana dari luar. Kemudian masuklah dan tutuplah pintu." Ada kalanya ketika kita melakukan tindakan iman, tidak perlu banyak orang tahu. Mengapa? Karena situasi kita ini sudah kurang, tidak banyak uang. Orang akan berkata, "Ngapain kamu perpuluhan? Tidak akan menolong apa-apa. Ngapain kamu memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan? Itu nggak ngefek untuk kebutuhan hidupmu sehari-hari." Atau, "Ngapain kamu bantu-bantu orang? Sok kaya ya kamu." Sahabat Kristus, percayalah, ketika kita melangkah dengan iman, jalani saja. Berkat Tuhan akan kita alami.
mujizat Tuhan akan kita terima selama kita tidak ragu-ragu dan tetap mengandalkan Tuhan. Beranikah Anda mengandalkan Tuhan di dalam hidup Anda, sekalipun situasi dan kenyataan yang sedang dihadapi Anda tahu sedang sulit dalam ekonomi? Percayalah, Tuhan Yesus masih mau menolong pada orang-orang yang berani menaruh percaya kepadanya. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu firman Tuhan pagi hari ini. Jujur gak mudah bagi kami ya Tuhan, dengan kondisi yang secara keuangan pas-pasan, yang tidak seberapa, mungkin pendapatan kami kecil, sedikit, tapi tanggungan kami begitu banyak. Tanggungan keuangan di pihak lain atau kebutuhan yang harus kami selesaikan tak terhitung jumlahnya. Tapi pagi hari ini kami mau belajar menaruh percaya, menyerahkan yang sedikit ini, menyerahkan yang kecil ini pada tangan Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan dalam tindakan iman, ketika kami melangkah ke depan dengan tindakan iman, kami mulai menabur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, kami mulai memberi untuk Tuhan, atau kami mulai memberi untuk orang lain yang berkekurangan. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik dan ajaib itu akan menolong kami dengan cara yang tidak terbatas, yang tidak perlu kami pikirkan, dan yang tidak perlu kami ajarkan bagaimana caranya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar menaruh percaya kepadamu. Ampuni kalau selama ini kami ragu-ragu, kami tidak percaya, kami merasa kurang segala sesuatunya. Dan hari ini kami mau belajar untuk menaruh percaya pada Tuhan dengan tindakan iman. Meskipun semua yang ada pada kami serba sedikit, serba kurang, tapi ketika kami menaruh percaya pada Tuhan, Tuhan akan sanggup menolong kami dan memelihara kehidupan kami tanpa batas. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka sepanjang hari ini. Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan menolong setiap kami. Kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan akan kami nikmati mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita belajar menaruh percaya pada Tuhan dengan tindakan yang aktif, bukan pasif. Percayalah, Tuhan Yesus masih sanggup menolong hidup Anda dan saya. Salam dari saya, Ogi Raharjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.